Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hasmuna, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri, Majenang. Halo, selamat datang di channel saya. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai wudhu. Nah, apa itu wudhu? Apakah kalian wudhunya sudah sempurna? Nah, perlu kita bahas bersama-sama. Wudhu yaitu keindahan atau kebersihan. Kemudian yaitu ada syarat-syarat tentang wudhu. Yang pertama yaitu Islam. Terus bagaimana yang bukan Islam? Nah, kalau yang bukan Islam itu tetap meskipun dia wudhu itu nggak sah. Soalnya syarat-syarat ketika harus wudhu, yang namanya syarat-syarat kalau tidak terpenuhi berarti gugur. Coba deh kalian, kalau kalian mau tes nih seleksi tapi syarat kalian nih nggak mencukupi, bagaimana? Sudah pastikan gugur. Maka dari itu syarat-syarat yang pertama adalah Islam. Ketika seseorang itu bukan Islam, tentunya sholatnya, wudhunya dan sholatnya nantinya juga bakal gugur. Mesti coba-coba ya, tetap namanya coba-coba ya, terbatal, nggak boleh, nggak sah. Kemudian yang kedua yaitu tamyiz, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk anak kecil maupun orang gila, kalau belum sembuh atau belum balik, itu belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Misalnya nih, dia mencuri, dia juga kan nggak tahu kalau perbuatan mencuri itu salah. Nah, ketika wudhu nih, dia itu nggak tahu tangan dulu atau kaki dulu ya, atau cuci muka dulu, aku nggak tahu. Nah, itu belum sah. Makanya kalau waktu kecil itu masih proses pembelajaran, belum secara dapat dikatakan sah. Kemudian yang ketiga itu tidak berhadas besar, misalnya haid ataupun nifas. Maksudnya nanti itu darahnya itu bakal menetes yang dapat mengganggu ketika sholat. Yang namanya mencegah kan lebih baik ya. Jadi ketika kita sholat itu lebih baik dalam keadaan tidak haid ataupun nifas, takutnya menetes darahnya ya. Kemudian menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, terus air mensucikan itu bagaimana sih? Nah, misalnya air hujan bisa dipakai. Yang kemudian ada lagi air yang diulah, ada lagi yaitu air sumur, itu boleh dipakai buat wudhu. Kemudian ada lagi yaitu jangan ada yang menghalangi ketika wudhu, misalnya cat, lilin, getah, kitek. Nah, yang punya kitek tuh hati-hati ya, kalau misalnya mau wudhu dilepas aja. Kemudian tidak ada anggota wudhu yang mengubah air, misalnya tinta nih, tinta di sini nih kita akan wudhu, akan lebih baik tintanya itu dibersihkan sebelum wudhu. Takutnya kalian ketika membersihkan ketika wudhu itu air bekas tintanya itu kurang bersih. Maka dari itu ketika kalian wudhu itu disucikan dulu tintanya, baru kita wudhu. Takutnya airnya bercampur sama tinta, jadi kan bukan jadi air tapi air tinta. Kemudian ada lagi mengetahui wajib, mengetahui wudhu itu wajib. Kalau misalnya nggak tahu itu wudhu itu wajib, itu pasti nggak usah wudhu deh. Lagian wudhu itu nggak wajib. Nah, sebelum sholat tuh harus wudhu. Kemudian tidak meyakini wajib wudhu menjadi sunnah. Misalnya nih, kalian menganggap cuci muka itu kan sunnah. Nah, kalian tidak pakai cuci muka tuh, padahal mencuci muka itu wajib, fardunya wudhu. Jadi tidak boleh nih dalam keadaan kita mau wudhu itu menganggap yang tadinya wajib menjadi sunnah, itu nggak boleh. Kemudian sudah masuk waktu ketika kita akan sholat, itu sudah pastinya kita wudhu dulu. Takutnya ketika kalian itu wudhunya sebelum waktu, nanti kalian batal. Nah, kemudian ada muawalah bagi yang terus menerus hadas, misalnya daimul hadas nih, orang daimul hadas itu pipisnya atau buang air kecilnya itu nggak bisa dijeda ya, bisa dijeda paling beberapa waktu doang, terus pipis ya, terus pipis. Nah, itu diusahakan dalam keadaan mendekati waktu, jadi biar mencegah seseorang itu batal. Kemudian ada fardunya wudhu. Apa itu fardu?
fardu itu seperti wajib ya. Fardu itu sesuatu yang harus dilakukan, tetapi kalau tidak dilakukan itu dosa. Fardunya wudhu itu yang pertama harus niat. Kalau kalian nggak hafal niatnya nih, kalian cukup saya niat wudhu, itu sudah mencakup bahwa seorang itu sudah berniat wudhu. Kemudian yang kedua itu membasuh muka. Membasuh muka itu dari tumbuhnya nih rambut di sini nih depan, bukan belakang ya, depan sampai sini nih, kedua sini telinga, perbatasan di telinga, kemudian sampai bawah dagu nih harus terbasuh semuanya. Kemudian jangan lupa sela-selanya nih di bagian di bawah hidung nih, kemudian sini itu harus terbasuh semuanya. Kemudian itu ada membasuh tangan hingga kedua siku, basuh tangan sampai siku. Nah ini kan yang namanya siku sini ya. Kalau biar wudhunya itu sempurna, ya kita antisipasi dari atasnya nih, atasnya ke sebelah sini. Jadi kita wudhunya dari sini sampai sini, biar wudhunya itu sempurna. Jangan lupa nih sela-sela tangannya. Kemudian ada mengusap sebagian kepala. Kemudian ada membasuh kedua kaki sampai kita bahasa Indonesianya itu mata kaki. Nah kemudian ada tertib, nggak mungkin kan kita kaki dulu baru muka, kemudian itu masuk kepala. Sunnahnya wudhu, sunnah itu apabila dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak mendapat dosa. Yang pertama itu membaca basmalah ketika kita wudhu. Kemudian ada membasuh kedua telapak tangan, itu sunnah. Kemudian berkumur-kumur itu juga sunnah. Menghisap air tuh ke hidung, kemudian menyapu seluruh rambut kepala. Tadi kan cuma sebagian tuh, ini seluruh kepala itu sunnah. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Kemudian menyapu kedua telinga dalam dan luar. Yang namanya daun telinga kan ada yang luar tuh, yang dalam itu yang luar juga, karena yang dalam juga kan. Kemudian membasuh sebanyak 3 kali. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan kaki. Nah iya, kalau misalnya kita pengen sempurna, kita harus sela-selain dulu tangannya ketika wudhu tuh, kakinya. Kemudian membaca doa setelah wudhu. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Nah kalau sudah keluar sesuatu, misalnya haid atau darah nifas, itu udah batal. Yang kedua itu hilangnya akal, pingsan, mabuk, tidur, itu membatalkan wudhu. Kalau misalnya kita dapat tetap dalam duduknya, kan takutnya kalau misalnya nggak tetap, ya tidurnya nyenyak banget ya, juga karena bisa jadi nanti dia kentut nggak kerasa, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, entah itu dengan syahwat entah tidak. Kemudian ada menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Bagaimana sih caranya berwudhu yang sempurna? Nah yang pertama yaitu membaca basmalah. Ketika membaca basmalah, kalian juga sambil mencuci tangan sambil berdoa, yaitu Allahumma hfadh yadi mimma asika kulliha. Nah selesai membasuh tangan, telapak tangan, kalian langsung lanjut berkumur-kumur 3 kali. Ketika ini kalian itu membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah selesai berkumur, nah setelah itu kalian lanjut kepada menghisap air ke dalam hidung 3 kali sambil membaca doa Allahumma arihni raihatal jannah. Nah setelah itu kalian lanjut kepada membasuh muka 3 kali. Basuhan muka yang pertama yaitu kalian membaca doa atau niat wudhu, yaitu nawaitu wudhu aliraf'il hadatsil asghari faradhalillahi ta'ala. Nah ketika kalian ke basuhan yang pertama membaca niat, kalian basuhan yang kedua dan ketiga kalian membaca doa Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah setelah itu kalian membasuh tangan, basuhan tangan yang kanan 3 kali kalian membaca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian basuhan yang ketiga yaitu kalian membaca doa. Kemudian lanjut kepada mengusap sebagian kepala yaitu 3 kali sambil membaca doa Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Lanjut kepada mengusap
telinga 3 kali. Kalian juga membaca doa Allahumma ja'alni minal ladzina yastabi'unal qawla fayattabi'u bi ahsan. Nah, kemudian lanjut kepada membasuh kaki 3 kali ya. Ini dilakukan juga 3 kali ya. 3 kali sambil membaca doa Allahumma tsabbit qadami 'ala shirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Nah, selesai kita laksanakan serangkaian berwudu, lanjut kepada berdoa setelah wudu. Nah, itu dia pembahasan dari saya mengenai bab wudu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.